Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bikhair, alhamdulillah. Amin. Baik, anak soleh. Siap. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, baik, sebelum kita mulai pelajaran, siapa yang tidak datang sekolah? Nurul, siapa lagi? Usman, Zidan, siapa lagi? Sila. Baik, sebelum kita menuju ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dimudahkan oleh Allah. Baik, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ya, sebelum kita nyanyikan lagu Indonesia Raya, mulai 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, satu di sana anak soleh. Baik, hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial, ya. Dan di sini kita akan belajar tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Baik, Indonesia merupakan negara agraris, di mana wilayah Indonesia dapat ditumbuhi berbagai tanaman, pertanian dan perkebunan. Tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur bila dirawat dengan baik dan ditanam di tempat yang sesuai. Tanaman apabila ditanam di tempat yang sesuai maka akan tumbuh dengan baik dan subur. Ya, kita lihat di sini. Wilayah Indonesia ada berbagai lingkungan dan tempat. Ya, pertama ada dataran. Di Indonesia ada namanya dataran tinggi. Dataran tinggi ialah dataran yang ketinggiannya lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Ya, udaranya dingin dan tanahnya subur. Dan jenis tanaman yang cocok untuk ditanam di dataran tinggi apa? Brokoli, wortel, kol, kentang, dan apel. Baik, sekarang daerah pegunungan. Ya, ciri-ciri daerah pegunungan ialah ketinggiannya lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Jadi ketika dataran itu tingginya di atas 500 meter di atas permukaan laut, maka dia termasuk pegunungan. Ya, udaranya dingin dan tanahnya subur. Jenis tanaman yang cocok untuk di pegunungan ialah teh, kebun teh, karet, ya, apalagi kentang, pohon kina dan wortel. Sekarang kita beralih di daerah dataran rendah. Nah, kita ini hidup di dataran yang kita tempati sekarang adalah dataran rendah. Ciri-ciri dataran rendah ialah ketinggiannya antara 200 meter di atas permukaan laut. Nah, dan tanaman yang cocok di tempat kita seperti ini dataran rendah ialah 1, mangga, apalagi
mangga, pisang, kedelai, padi, jagung, dan kayu jati. Baik, sekarang di dataran pantai. Ya, sekarang pada ciri-ciri pantai adalah ketinggiannya adalah 0 meter. 0 meter di atas permukaan laut. Udaranya adalah panas. Di pantai itu udaranya panas. Tanahnya kurang subur dan berupa pasir. Itu kalau tanah pasir, kalau ditanami apa-apa kurang subur. Dan tanah pasir di daerah pantai cocok ditanami pohon apa? 1. Pohon kelapa. 2. Pohon apa? Bakau, ya, sukun, pohon cemara, dan pepohonan yang ada di laut lainnya. Mengerti? Ada dataran tinggi, pegunungan, pantai, dan dataran rendah. Nah, sekarang baik, anak soleh. Sekarang kita hubungan lingkungan. Tahu kalian lingkungan apa? Ya, ini lingkungan yang ada di sekitar kita namanya lingkungan. Hubungan lingkungan, sumber daya alam. Siapa tahu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah sesuatu yang dihasilkan oleh bumi. Ya, sesuatu yang dihasilkan oleh bumi namanya sumber daya alam. Sekarang hubungan lingkungan, sumber daya alam, dan kegiatan masyarakat. Ya, yang berhubungan dengan sumber daya alam dan hubungannya dengan masyarakat. Nah, sekarang lihat lingkungan pegunungan. Potensi sumber daya alam di daerah pegunungan adalah kebun teh, karet, kentang, dan wortel. Baik, mata pencarian masyarakat yang ditinggal pegunungan ialah pekerjaan yang orang dilakukan di daerah pegunungan adalah petani, perkebunan, petani sayur, peternak, dan pedagang. Baik, kalau kalian pernah pergi ke pegunungan, daerah pegunungan, ya, mereka banyak sekali menanam pohon teh, menanam sayur, itu wortel, kol, karena tanah di atas gunung pegunungan adalah tanah yang subur, ya, daerahnya dingin, cocok untuk tanaman-tanaman seperti itu. Sekarang lingkungan di dataran tinggi, ya, beda dataran pegunungan dengan dataran tinggi. Kalau dataran tinggi, daerahnya di atas 400 meter di atas permukaan laut, dan pegunungan di atas 500 meter di atas permukaan laut. Dan sekarang hubungan sumber daya alam di dataran tinggi dan kegiatan masyarakat adalah potensi sumber daya alamnya ialah bisa menghasilkan brokoli, wortel, kol, apel, dan kentang. Nah, daerah dataran tinggi dengan pegunungan ini tidak beda jauh, ya. Nah, mata pencaharian masyarakat di dataran tinggi ialah petani, perkebunan, petani sayur, peternak, dan pedagang. Ya, Mbak, paham sampai sini? Sekarang di lingkungan dataran rendah. Ya, sekarang di lingkungan dataran rendah, potensi sumber air alam di dataran rendah adalah petani padi, petani jagung, ya, perkebunan mangga, kayu jati, dan kedelai. Tahu kedelai? Kedelai adalah bahan baku pembuatan tempe. Biasa tempe, ya. Tempe itu bahan bakunya adalah kedelai. Ya, kecap. Mata pencaharian masyarakatnya apa? Di dataran rendah. 1. Petani, bisa juga peternak, pedagang, dan karyawan atau buruh. Ya, biasa di dataran rendah seperti tempat yang kita tempati, ya. Para pekerjanya, masyarakatnya bekerja sebagai petani, buruh, karyawan, dan yang lainnya. Buruh itu orang yang bekerja di pabrik, itu namanya buruh. Nah, sekarang terakhir apa? Lingkungan pantai.
Potensi sumber daya alam yang ada di lingkungan pantai tentunya adalah ikan, kerang, rumput laut, garam, terumbu karang, kelapa, dan tanaman lokal. Baik, mata pencahariannya apa? Mata pencahariannya nelayan, petani, garam, pedagang, ikan, dan pengrajin. Anak soleh. Siap. Potensi sumber daya alam memiliki hubungan dengan lingkungan. Mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat juga sesuai dengan lingkungan atau bentang alamnya. Itu tahu mata pencaharian pekerjaan. Pekerjaan orang itu sesuai dengan lingkungannya. Susah apabila orang pantai yang hidup di lingkungan pantai dia bekerja di lingkungan dataran tinggi pegunungan, tidak bisa akan tetapi tidak cocok, tidak menguasai. Dengan demikian lingkungan mempengaruhi sumber daya alam yang dihasilkan dan mata pencaharian masyarakat. Sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua, ya, berdasarkan ketersediaannya di alam. Sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi sumber daya alam itu ada dua di lingkungan kita, ya, di kehidupan kita. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, baik, perhatikan. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis dan akan menghasilkan kembali. Ya, contohnya air, apalagi tanah, udara, hewan, serta tumbuhan yang lainnya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui artinya sumber daya alam yang akan habis, tidak akan menghasilkan kembali. Ya, mengerti? Jadi sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Terus sungai, untuk apa saja sungai? Untuk budidaya ikan, udang, ya. Bisa juga sungai di tempat di Kalimantan itu bisa dijadikan pasar. Ya, bisa juga dijadikan pasar. Tetapi kebanyakan masyarakat memanfaatkan sungai untuk budidaya ikan, udang, dan yang lainnya. Sekarang sumber daya jagung sebagai sumber bahan makanan, ya. Terus tanah liat untuk membuat gerabah. Ya, ini adalah sumber daya alam yang tidak akan habis, yang bisa diperbaharui. Nah, sekarang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ialah sumber daya alam yang merupakan yang tidak dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Nah, contohnya barang-barang tambang seperti batu bara, timah, bauksit, minyak bumi, dan nikel. Itu namanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yang dapat habis di kemudian hari. Nah, sekarang pemanfaatannya untuk apa saja itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Lihat, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dilakukan melalui kegiatan pembangunan. Contohnya misalnya nikel. Untuk apa itu nikel? Untuk bahan pembuatan besi, ya. Terus batu bara. Batu bara untuk apa? Untuk bisa menghidupkan listrik, bisa, ya. Untuk menghidupkan bahan-bahan alat-alat di tambang, ya. Itu merupakan sumber daya alam
yang akan habis dan digunakan untuk bahan pembangunan. Nah, tujuan pemanfaatannya apa? Yaitu dipergunakan untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat. Nah, lihat, perhatikan tabel di situ. Jenis sumber daya alam, ya, jenis sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Contoh minyak bumi. Untuk apa minyak bumi? Untuk minyak bumi pemanfaatannya untuk aftur atau bahan bakar pesawat. Nah, untuk bensin, bahan bakar kendaraan bermotor. Dan parafin untuk bahan pembuatan lilin. Sekarang biji besi. Untuk apa biji besi pemanfaatannya? Bahan pembuatan peralatan rumah tangga. Sekarang 3, bauksit. Untuk apa pemanfaatannya? Bahan dasar pembuatan aluminium. Sekarang marmer. Nah, untuk apa pemanfaatannya? Bahan bangunan rumah atau gedung. Sekarang belerang. Pemanfaatannya untuk apa belerang? Sebagai campuran bahan pewarna dan bahan baku pembuatan korek api. Sekarang nikel. Untuk apa pemanfaatannya nikel? Bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Sekarang terakhir grafit. Apa? Bahan pembuatan pensil dan isi baterai. Nah, isi baterai itu dari bahan grafit namanya ya, yang warna-warna hitam itu. Nah, di tabel berikut merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yang artinya sumber daya alam yang akan habis apabila digunakan terus menerus. Baik, anak soleh. Iya. Baik, anak soleh. Siap. Sekarang Pak Guru mau kalian berdiskusi dengan teman kalian tentang sumber daya alam dan kegiatan masyarakat di lingkungan tersebut. Ya, setelah kalian berdiskusi nanti, Pak Guru mau kalian memaparkan apa yang telah kalian diskusikan tadi ya. Hubungan sumber daya alam, ya, kegiatan masyarakatnya apa di daerah tersebut. Lalu kalian jelaskan, kalian paparkan kepada teman-teman kalian semuanya. Ya, mengerti? Mengerti? Ya, silakan kalian berdiskusi dengan teman kalian tentang sumber daya alam dan kegiatan masyarakat di lingkungan tersebut. Jadi silakan, kelompok laki-laki berdiri. Jadi dulu, oke deh, bergantian. Ya, dataran rendah. Sumber daya alamnya adalah seperti pisang, kelapa, coklat, mangga, dan lain-lain. Ya, betul. Kegiatan masyarakat adalah seperti petani, perkebunan, pedagang, dan lain-lain. Dan sumber daya alam yang tidak habis seperti air, udara, dan tumbuhan. Yang tidak dapat, yang akan habis, batu, pasir, dan yang lainnya. Baik, kita tepuk tangan untuk laki-laki semuanya. Perempuan sudah siap untuk berdiri? Nah, perempuan kita lihat, laki-laki lihat perempuan. Ya, berdiri kelompok perempuan yang mewakili. Ya, dibaca tidak apa. Saya tinggal di Watampanua dan di dataran rendah. Sungai sebagai Alat transportasi laut. Kegiatan masyarakat
sumber daya alam yang di lingkungan kita banyak ya. Tidak hanya pohon saja, akan tetapi kegiatan masyarakat bisa sebagai pekerja, karyawan, dan yang lainnya ya. Itu kegiatan di lingkungan kita. Baik, perhatikan anak soleh. Setelah kita berdiskusi tadi, Pak Guru punya soal untuk kalian yang harus kalian kerjakan. Bisa kalian baca? Jelas tidak? Tulis, jawablah pertanyaan ini dengan tepat. Nomor 1, kalian tulis, lalu kalian jawab. Nah, sini perempuan. Ya baik, perhatikan semua di sini ya. Sebelum kita tutup, perhatikan semua. Baik, anak soleh. Alhamdulillah, kita tadi belajar tentang sumber daya alam dan kegiatan masyarakat di lingkungannya. Kita bersyukur, ya, perhatikan anak soleh. Kita bersyukur di lingkungan kita dapat tumbuh, dapat menghasilkan sumber daya alam. Allah menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang dapat kita petik, yang dapat kita panen, sehingga kita bisa memanfaatkannya untuk kehidupan kita, ya, untuk pekerjaan kita. Di lingkungan kita bisa ditanam pohon coklat, ya, kita bersyukur sehingga pohon coklat itu menjadi tempat pekerjaan bagi masyarakat kita yang sesuai di lingkungan kita. Maka dari itu, apa yang dihasilkan oleh bumi diberikan oleh Allah kepada kita, kita harus syukur, ya, memanfaatkannya sebaik-baiknya. Baik, kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.